Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sedayana, baraya channel touring Kang Dedeng. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama ya, dan hari ini kita akan healing sambil sedikit mengenal tentang sejarah sambil kita menikmati alam yang ada di daerah Priangan Timur, yaitu di daerah Galuh ya, yaitu apa namanya, Kota Ciamis. Dan sekarang perjalanan kita sudah dimulai dan sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan kita, yaitu Karangkamulyan. Dan tempat ini pun sebagai tempat rest area ya, dimana para pengunjung bisa menikmati suasana yang adem dan indah di sini, dimana suasananya sangat alami, masjidnya juga cukup besar, area parkiran luas, dan juga di sini paling tidak melihat dan mengenal catatan peninggalan sejarah tentang Kabupaten Ciamis yang berasal dulunya dari Kerajaan Galuh. Dan tempat ini sekarang semakin dibenahi, baru setahun yang lalu ini hingga saat ini tempat ini dibebetah ya, biar saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian yang hadir bisa betah rehat di sini dengan warung-warung di pinggirnya yang juga menyediakan liwat dan makan yang cukup bisa kita nikmati makanannya, dan insya Allah enak di lidah ya. Oke, mari sahabat dan kawan, kita lanjutkan perjalanan kita untuk menempuh di Karangkamulyan. Oke ya. Jadi posisi Karangkamulyan ini terletak di perjalanan poros antara Ciamis Banjar ya, dan jadi bagi teman-teman yang pulang dari Pangandaran ya, tadi sudah kami sampaikan, atau yang akan ke Pangandaran, itu bisa sekalian satu paket sindang di Karangkamulyan. Dan kita sudah sampai di tempat lokasi Karangkamulyan dan kita
akan lihat-lihat ya sekalian ke dalam, suasananya seperti apa. Barangkali ada sahabat-sahabat yang belum melihat ke dalam suasana di Karangkamulyan ini. Dan Kang Dedeng baru sampai di tempat yang kita tuju pada saat ini. Sini aja ya. Dia atau dekat warung di situ. Kami katungguan maksudnya helmnya. Hah? Oh iya Pak. Wah, di mana di mana? Ya di itu, Sudah sampai Baraya di sini di Karang. Karangkamulyan. Situs Karangkamulyan Cingwanara Baraya. Suasana hari ini. Dan para pengunjung kelihatannya tidak terlalu banyak karena memang di sini harinya hari kerja kelihatannya. Nah, kita ada di Karangkamulyan Baraya ya. Insya Allah ini sejarah Galuh dan kita akan coba masuk ke dalam. Jalan-jalan, Mangga Neng. Kita coba masuk ke dalam ya Baraya. Inilah suasananya di jalan apa di Karangkamulyan. Hutan kota. Ini hutan kota. Seperti ini suasana adem Baraya. Ya, jadi Karangkamulyan ini Baraya terletak di Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan situs area ini mencakup area hutan yang sangat luas, yakni mencapai 25,5 hektar. Dan para ahli sejarah meyakini bahwa situs Karangkamulyan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Galuh yang berdiri antara abad ke-7 hingga abad ke-16 Baraya. Dan melansir situs resmi Direktori Pariwisata Kemenparekraf, tidak diketahui kapan situs Karangkamulyan pertama kali ditemukan. Dan masyarakat setempat menyebut bahwa situs ini sering dikunjungi sejak tahun 1700-an untuk berbagai keperluan. Kendati demikian, hingga 1914 situs Karangkamulyan belum juga disebut dalam inventarisasi benda-benda purbakala yang disusun oleh N.J. Krom. Dan dikaitkan dengan legenda Cingwanara, cerita rakyat Sunda yang sangat terkenal di Jawa Barat. Konon Prabu Adimulya Permadikusuma ketika memerintah kerajaan Galuh berkehendak untuk menjalani hidup sebagai petapa. Karena itu ia menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Bondan Sarati. Prabu Adimulya Permadikusuma kemudian memulai kehidupan baru sebagai petapa bernama Pandita Ajar Sukaresi. Namun di bawah pemerintahan Prabu Bondan Sarati, rakyat Galuh sangat menderita. Raja juga diam-diam berniat melenyapkan Pandita Ajar Sukaresi. Kebencian raja semakin dalam ketika Pandita Ajar Sukaresi semakin sakti dan terkenal di berbagai daerah. Dengan dalih ingin mengetahui kesaktiannya,
Raja meminta Pandita Ajar Sukaresi menebak isi kandungan istrinya Dewi Naganingrum yang sebenarnya tidak hamil. Meski tahu istrinya tidak hamil, Pandita Ajar Sukaresi mengatakan bahwa istrinya sedang mengandung bayi laki-laki yang kelak akan menyanyi Bondan Sarati. Mendengar hal itu, Bondan Sarati gusar sehingga memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Pandita Ajar Sukaresi. Karena upaya membunuh Pandita Ajar Sukaresi selalu gagal, Dewi Nganingrum yang perutnya semakin membesar akhirnya disingkirkan ke hutan. Raja berpesan kepada Paman Lengser, apabila Dewi Naganingrum melahirkan bayi laki-laki, maka anak tersebut harus dibunuh. Ketika Dewi Naganingrum benar-benar melahirkan bayi laki-laki, Paman Lengser tidak tega membunuhnya. Ia memilih memasukkan bayi itu ke dalam peti dengan dibekali telur dan keris, kemudian dihanyutkan di sungai Citandui. Bayi itu ditemukan oleh Aki Balangan Terang dan diberi nama Ciung Wanara, sedangkan telur yang menyertainya tumbuh menjadi ayam jantan aduan yang tangguh. Kecerdasan Ciung Wanara dan ketangguhan ayamnya terdengar oleh Bondan Sarati yang kembali gusar dan memerintahkan prajurit untuk membunuhnya dengan siasat sayembara sabung ayam. Dalam sayembara sabung ayam itu disebutkan siapa saja yang bisa mengalahkan ayam raja akan diberi hadiah berupa separuh wilayah kerajaan Galuh. Singkat cerita, Baraya, Ciung Wanara memenangkan sembara, tetapi Raja ingkar janji. Dengan kecerdasannya, Ciung Wanara berhasil menjebak Raja Bondan Sarati di dalam kerangkeng yang sebenarnya disiapkan untuk mengurungnya. Dan peristiwa itu membuat rakyat yang telah lama menderita kembali bahagia dan mengangkat Ciung Wanara menjadi Raja Galuh. Di situs Karangkamuyan, Baraya, terdapat cagar alam yang indah dengan flora dan faunanya serta cagar budaya dari masa kerajaan Galuh yang umumnya berbentuk batu. Dan batu-batu yang ada di situs ini membentuk struktur tertentu serta memiliki nama dan kisah tersendiri. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian masyarakat yang dikaitkan dengan kisah-kisah dari masa kerajaan Galuh. Dan berikut ini adalah beberapa peninggalan sejarah yang ada di situs Karangkamulyan. Yang pertama adalah Pangcalikan Baraya. Dan situs Pangcalikan ini berupa lahan berpagar besi yang terdiri dari 3 halaman yang dibatasi susunan batu dengan ketinggian sekitar 1 meter. Dan pada halaman ketiga yang terletak di paling utara terdapat bangunan cungkup tanpa dinding yang diselubung gorden transparan. Dan disitulah terdapat batu putih yang berukuran 92 kali 92 cm dengan tinggi 40 cm yang disebut Pangcalikan. Di dekat batu Pangcalikan terdapat batu datar berbahan andesit dan sekumpulan batu lainnya. Ada patilasan juga Baraya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke bawah. Sifat tahunan merupakan bagian tepian sungai Citandui yang landai dan tidak terdapat objek arkeologi. Sedangkan Sang Hyang Bedil merupakan bangunan susunan batu berbentuk segi empat yang memiliki celah berbagai jalan masuk pada sisi selatan. Di tengah lahan terdapat 2 batu panjang dalam keadaan patah, satu di antaranya dalam posisi tegak dan yang satunya lagi roboh. Dan batu yang roboh ini disebut Sang Hyang Bedil karena bentuknya mirip senapan atau bedil. Panyabungan ayam. Situs Panyabungan ayam berbentuk melingkar dan di tengahnya terdapat pohon bungur
Pada sisi utara terdapat tatanan batu dan lambang peribadatan. Situs lambang peribadatan berupa batu yang berada pada halaman yang dibatasi susunan batu berbentuk bujur sangkar dengan jalan masuk di sisi timur. Dan di tengah halaman terdapat batu berdiri berbentuk segi empat panjang yang dikelilingi susunan batu. Jalan kadinya. Cikahuripan merupakan pertemuan dua sungai kecil yang bernama Citeguh dan Cirahayu. Saat ini Cikahuripan digunakan sebagai tempat mandi untuk keperluan tertentu. Cikahuripan ya. Penyandaan merupakan suatu batu berbentuk persegi yang menyerupai tembok batu dengan celah di sisi timur sebagai jalan masuk. Di tengah struktur batu sekeliling terdapat batu berdiri dan batu datar berbentuk segitiga yang dikelilingi susunan batu kecil. Dan makam Sri Bhagavat Pohaci. Di depan situs penyandaan terdapat 3 batu berdiri yang salah satunya dalam posisi condong dan dikelilingi sebaran batu-batu bulat. Dan objek ini dipercaya sebagai makam Sri Bhagawati Pohaci. Ya, kita masuk di sini museum ini ya. Dan tiket masuknya Rp2.000. Sini. Pendopo Reti Kandayun. Nah, ini suasananya buat saya. Nah, ini tiketnya Rp2.000. Dan ini ada Pak Gong Perdamaian Dunia ditulis. Luar biasa ya. Pendopo Reti Kandayun. Luas bangunannya seperti ini, Baraya. Dan ini adalah aneka macam gitu. Ini ada berbagai macam ikat ya untuk teman-teman yang mau jenis ikat. Dan kita berjalan ke tempat yang luar biasa juga di sini. Masih ada kaitan dengan Karangkamulian, dan ini ada di pinggir, memang di Karangkamulian ya. Ini suasana seperti ini, Baraya. Ini memang baru 1 tahun katanya, Baraya. Belum lama ini. Nah, seperti ini. Bagian panggungnya stage seperti ini. Kita melihat-lihat di sini terus ke belakang ya. Oke. Amphitheater Purbasari, Baraya. Dan ini adalah sekeliling amphitheater.
Wih deh Pak. Oh nggak aja. Nah di sini kita lihat ada Citanui. Luar biasa baraya. Belakang. Wah Citanui lebih besar baraya. Nah, ini adalah Citanui baraya. Jadi pas ada di Karangkamulyan. Ya Citanui Wip. Badak bisa. Dan itu jembatan yang kita lewati. Citanuinya besar sekali baraya tuh. Lagi besar airnya. Dan ini yang dari Lewi Keris ya. Ini suasana. Bol Dharma Sakti, balai. Bol Dharma Sakti. Balai Sanjaya. Ada banyak balai-balai di sini ya. Ini ya, ini bangunan tempat kita. Balai Ciung Wanara. Nah ini adalah stage daripada Teater Purbasari. Dan pintu masuknya dari bawah. Tempat nongkrong ya, ini seperti ini. Ada airnya di dalamnya, tempat duduk-duduk baraya. Balai Bratasenawa dan ini Balai Purbasora. Oke baraya, luar biasa. Kang, punten lah. Kegiatan di desa Pak. Ohonnya, abdi ge nambahan ka dieu. Sok iraha kegiatanana? Kegiatan mah kemarin mau padat Pak. Oh, nuju ulang tahun. Untuk kegiatan masyarakat. Oh, masyarakat. Alhamdulillah atuh mohon. Subhanallah itu. Paling ya anjing aya teh mingguan paling ya. Ya. Sabtu aya pentas budaya. Oh, gitu mohon. Usaha komunitas mah nuju di ya nuju ngawitan itu. Ya, baraya ya sekitar seputaran kita jalan-jalan di Karangkamulyan barusan ya, mudah-mudahan paling tidak menambah informasi baru dan tempat yang baru, dan untuk lebih jelas nanti bisa dieksplor ya, teman-teman bisa cari lebih lengkapnya. Dan Kak Dedeng ini membawa jalan-jalan ke sini, barangkali ada yang pulang dari Pangandaran lewat Banjar bisa sindang di Karangkamulyan ya. Oke, dan ini tempat parkirannya baraya tuh. Jadi kita sudah mau ke depan dan ada ini tempat parkiran cukup luas ya. Tempat parkiran. Dan juga banyak warung-warung di sisi untuk makan dan masjidnya juga ada masjid. Lapat kayu di sana Bapak Komandan, pembantu Bapak Komandan karo wikir wae. Anjing ngeuk cenah